Dipersilahkan, Mas Hairil. Ini suaranya siapa ya? Mohon di anu dulu. Sudah. Ya. Selamat sore Kak Afan. Kak Afan juga sudah ada itu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Mas Rahman ya. Dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Yang saya lihat sepertinya pesertanya ini seperti yang disampaikan oleh Mas Novi tadi ya, bahwa ini sepertinya memang karena kita dari PMM, otomatis saya harus menjelaskan permainan tradisional itu secara universal ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan melihat bagaimana keberadaan permainan tradisional, kan kemudian kita akan melihat bahwa ternyata melalui permainan tradisional di situ kita dapat melakukan pengenalan literasi budaya, Bapak. Mungkin saya akan mencoba untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Siap. Ya. Ini ya mungkin sedikit hasil oret-oretan dari saya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini saya juga perlu menjelaskan bahwa posisi kita sama ya, sama-sama masih belajar. Saya juga belum begitu banyak paham itu apa sih istilahnya bagaimana cara menjadi guru yang baik. Cuman secara pribadi saya memang memiliki ketertarikan di bidang kebudayaan dan dalam aspek-aspek untuk pelestarian nilai budaya, karena sebagai tenaga pengajar juga saya mengajar di SMA untuk mapel sejarah, maka saya akan lebih banyak berbicara tentang konteks kebudayaan masa lalu, masa kini, dan nanti yang akan datang. Nah, kalau kita lihat secara sederhana bahwa permainan tradisional atau yang dikenal dengan permainan rakyat itu merupakan permainan yang bisa dianggap bahwa itu adalah permainan yang sudah muncul sejak lama dan bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain itu secara turun-temurun. Nah, permainan tradisional sendiri bisa dimainkan secara mudah di lingkungan sekitar tanpa memerlukan peralatan yang begitu mahal atau mungkin juga tidak begitu membutuhkan space yang luas, karena kita tahu bahwa permainan tradisional di tempat kita banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke kita lihat ternyata banyak. Permainan tradisional di sini kita lihat bahwa ternyata tidak hanya melakukan sebuah permainan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi di sini kita lihat di situ ada nilai-nilai penting dalam sebuah permainan tradisional. Jadi kalau kita lihat bahwa di situ permainan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga bisa berorientasi kepada pendidikan untuk bisa melatih keterampilan motorik dan kognitif dari anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat permainan tradisional itu bisa memberikan pelajaran penting, diantaranya tentang keberadaan nilai-nilai kerjasama. Ketika kita lihat permainan tradisional itu dilakukan dalam bentuk tim ya, atau bergu. Kemudian di dalamnya juga ada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan sikap saling menghormati. Dan ini merupakan salah satu bentuk atau cara atau media untuk menjaga keseimbangan ya antara aktivitas fisik dan mental. Sehingga kalau kita lihat anak-anak dahulu yang terbiasa dengan melakukan permainan tradisional mungkin akan mengalami perkembangan cara menyeluruh pada fisik dan mental. Tentu saja ini akan sangat berbeda dengan anak-anak di zaman sekarang. Memang kita lihat di era modern bahwa permainan-permainan tradisional di sini mulai sudah terkikis, digantikan oleh permainan-permainan canggih yang muncul di gawai yang dipegang oleh anak-anak kita. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap melestarikan permainan tradisional ini. Mungkin seperti hal yang pernah kami lakukan ya, komunitas kami lakukan. Jadi tahun kemarin kami dari komunitas Sumeneb Tempo dulu melakukan sebuah event, misalnya Festival Kultur Sumeneb. Kita fokus untuk mencari permainan tradisional, dan kita juga mengingat kembali ya tembang-tembang dolanan yang kemudian kita sajikan dalam konteks yang kekini. Hal ini perlu kita lakukan, bahwa permainan-permainan tradisional ini supaya tidak terkikis. Di sini kita lihat bahwa sebagai pendidik atau sebagai guru, kita memiliki peran penting untuk melakukan pelestarian kebudayaan di sini dengan cara memanfaatkan sekolah. Jadi kalau kita lihat bahwa sekolah itu bisa menjadi salah satu tempat untuk pewarisan nilai-nilai budaya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ternyata memang di zaman sekarang
banyak sekali permainan-permainan modern yang melibatkan gawai yang dipegang oleh anak-anak, yang itu ternyata kalau dikemas dengan setengah-setengah atau kita tidak memfilter dengan menggunakan rumusan nilai-nilai budaya yang terkandung di negeri kita, tentu akan mengarah kepada perspektif hal yang negatif ya. Jadi anak-anak sudah dianggap mungkin sekarang ini tidak lagi mengenal tentang nilai-nilai yang terkandung dari permainan tradisional. Seperti tadi sempat dikupas oleh salah satu ini ya, tamu kehormatan kita, bahwa ternyata saat ini di Indonesia sejak tahun 2017 ya, memiliki undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Nah, orientasinya di sini kalau kita lihat ada 10 objek pemaduan kebudayaan. Tadi sudah disinggung juga kalau di sini saya menaruh hormat yang sebesar-besarnya untuk Mas Afan ya, karena beliau begitu kuat mempertahankan tradisi lisannya, sehingga kita lihat bahwa cara beliau ketika menyampaikan sesuatu atau menggunakan media tradisi lisan untuk menyampaikan pendidikan kepada anak-anak itu tuh cukup menarik bagi saya. Jadi kalau kita lihat objek pemajuan kebudayaan diantaranya memang ada tradisi lisan yang memang secara turun-temurun diwariskan oleh masyarakat ya. Jadi walaupun diantaranya tradisi lisan di sini atau folklore lisan, kita lihat bagi anak modern mungkin terkesan bahwa itu sesuatu yang kuno, harus ditinggal. Ini adalah kesalahan sudut pandang dari generasi muda, karena kita tidak menyampaikan dalam perspektif yang kekinian. Harusnya kita melihat bahwa tradisi lisan yang mungkin di dalamnya terkandungkan mitos atau apa, yang sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kemudian juga manuskrip ya. Jadi ketika kita melihat dalam perkembangan data secara global, tiba-tiba posisi kita berada di posisi yang rendah di bidang literasi. Padahal kalau kita lihat ternyata tradisi menulis itu sudah muncul sejak zaman dahulu. Nah, ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba kemudian tradisi literasi kita ya, menulis dan membaca itu menjadi turun? Padahal kalau kita lihat ternyata manuskrip itu menjadi salah satu sasaran dalam objek kemajuan kebudayaan. Jadi segala naskah yang terkandung di dalamnya, yang mungkin pernah kita dengar atau tulisan-tulisan masyarakat sebelum kita, yang kemudian kita baca dan kemudian kita ambil nilai-nilai positifnya untuk dijadikan pewarisan nilai. Kemudian ada adat istiadat ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari ya, biasanya terkait dengan bagaimana cara berhadapan atau adaptasi manusia dengan lingkungan, kemudian bagaimana cara masyarakat menyelesaikan permasalahan. Kemudian juga ada ritus di sini terkait dengan upacara-upacara adat ya, atau kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita kaya akan ritus ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ritus-ritus ini tetap bertahan ya, disertai dengan segala kelengkapannya, dengan target tujuan kita sebenarnya adalah untuk menciptakan karakter yang baik kepada generasi berikutnya ya. Kemudian ada pengetahuan tradisional ya. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa masyarakat maju atau masyarakat modern itu selalu berasal dari luar Indonesia, karena kita punya kebiasaan kita selalu kagum dengan kebudayaan asing, tanpa sebenarnya kita kalau melakukan refleksi, ya kita sebenarnya tidak kalah hebat dengan mereka. Jadi saya ambil contoh kalau di kota kelahiran saya, misalnya di pengetahuan tradisional, orang bisa mengetahui tentang bagaimana sih cara membuat alat-alat atau perabot sehari-hari. Kemudian ketika beberapa tahun yang lalu kita dihantam dengan COVID, nah tiba-tiba masyarakat kita baru tersadar bahwa di situ ada ramuan-ramuan tradisional untuk menjaga stamina tubuh. Nah, terkadang kita memang harus menunggu terjadinya insiden dulu baru kita mungkin ingat bahwa kita itu adalah generasi yang hebat. Kemudian ada teknologi tradisional ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat alat transportasi kita, kemudian pengelolaan sawah, di mana kalau teknologi dan ilmu pengetahuan dikombinasikan, itu sebenarnya melahirkan suatu sistem nilai yang unik bagi suatu masyarakat ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Novi tadi, bahwa ketika saya bertugas di kepulauan, lihat ternyata, mohon maaf ya, mungkin nelayan kita memang pendidikannya tidak begitu tinggi ya, tetapi ternyata ilmu mereka itu setara dengan orang-orang yang sudah S1 atau S2 ya di bidang perikanan, karena masyarakat nelayan benar-benar paham ya kapan waktunya musim ikan tertentu, kemudian
kapan jenis-jenis ikan tertentu itu sedang akan bertelur, kemudian telurnya kemudian diambil untuk dijual karena nilai ekonomi. Nah itu sebenarnya menjadi petunjuk bagi kita bahwa ternyata teknologi tradisional itu kalau dikemas dalam konteks kekinian atau modern atau dipelajari secara ilmiah ya, dikembangkan oleh kita, itu akan menjadi ciri entitas bangsa kita. Kemudian ada seni, kemudian bahasa, dan langsung pada tema yang kita lihat adalah permainan tradisional atau permainan rakyat ya. Jadi sesuatu yang muncul sebenarnya biasanya didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Kalau disinggung misalnya di setiap daerah pasti punya permainan tradisional. Dan setiap permainan tradisional di sini tentu saja pasti akan memiliki nilai dan biasanya akan lahir dari nilai-nilai budaya yang sudah muncul di masyarakat di tempat tersebut. Saya ambil contoh kalau di tempat kami misalnya di Madura, ketika anak-anak kecil tidak bisa bermain atau berlaga di event kerapan sapi yang mungkin orang tuanya menganggap bahwa itu berbahaya atau apa. Nah, di sini anak-anak secara kreatif ya, secara inovatif dia melahirkan permainan-permainan yang menyerupai. Jadi seperti yang sempat disinggung tadi misalnya rap kerapen ya. Jadi mereka membuat semacam replika atau miniatur dari kerapan sapi yang terbuat dari bambu, kemudian dipasangi roda, kemudian dipasangi karet untuk memutar roda. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh ya bahwa ternyata memang permainan-permainan kita itu tidak hanya menghibur, tapi juga menyebabkan anak-anak itu menjadi memiliki nilai-nilai untuk selalu berinovasi, kreatif. Ya. Yang berikutnya kita akan melihat bahwa sebenarnya untuk saat ini literasi budaya itu menjadi hal yang sangat penting ya, mengingat bangsa kita itu kan terdiri dari berbagai ragam suku bangsa ya, kemudian ada perbedaan bahasa, kebiasaan, adat istiadat ya. Yang mana kalau kita lihat di Indonesia di sini sebagai sebuah negara yang kaya akan ragam kebudayaannya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebudayaannya masing-masing, dan itu dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kurikulum mereka ketika kita menentukan dalam tema project P5. Di situ kan ada juga tema tentang kearifan lokal. Nah, di sini mungkin yang kita bidik perlunya kita melihat apa kearifan lokal atau ciri entitas dari masyarakat yang dipunyai untuk kemudian kita kembangkan, karena itu memiliki nilai penting bagi terciptanya karakter bangsa. Jadi dalam menyikapi hal ini kita harus bijaksana. Kita juga akan melihatnya dalam perspektif keindonesiaan ya, bahwa kita harus memahami kita mengalami kebinekaan. Kita tidak mungkin menyeragamkan dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita memberikan kesempatan masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pandangan-pandangan budayanya masing-masing. Kalau kita lihat ternyata permainan tradisional itu memiliki nilai penting, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mempelajari nilai-nilai dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Di antaranya ada nilai kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan saling menghormati. Jadi hampir setiap permainan tradisional yang baik dilakukan secara bergu atau individual, di situ di dalamnya pasti mengandung nilai-nilai penting seperti yang saya sebutkan tadi ya, yaitu kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan saling menghormati. Dan disinilah melalui sebuah permainan tumbuh kembang seorang anak itu akan terjadi keseimbangan ya. Jadi antara fisik dan mental di sini berkembangnya secara menyeluruh. Seringkali ya saya merasa sedih ketika melihat ada anak-anak kecil itu ketika bermain gawai, mohon maaf ya, ketika bermain game-game online itu ketika kalah mereka mengumpat, berbicara sendiri, bahkan ketika mereka pun keluar ya, di kalangan murid-murid saya yang di SMA ya, mereka berjanjian dari rumah nongkrong di satu tempat, ternyata di situ mereka tidak ada komunikasi tetapi langsung sibuk dengan gawainya masing-masing. Ini berbeda dengan permainan tradisional yang memang memaksa mereka untuk menciptakan interaksi secara langsung. Jadi perkembangan sosial emosional anak itu akan menjadi lebih terukur dan terarah. Dalam pewarisan tradisional, kita melihat bahwa ternyata kita sebagai pendidik ya, itu memiliki peran ya. Jadi kita bisa memainkan peran penting dalam upaya pelestarian ini dengan cara menggunakan permainan tradisional ini sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi banyak sekali pembelajaran itu yang kemudian bisa kita modifikasi atau kita sesuaikan dengan bentuk permainan tradisional yang kemudian kita kaitkan dengan tema pelajaran penting yang sedang kita miliki.
Nah, ini mungkin salah satu contoh gambar ketika kegiatan kami di festival kultur ya. Jadi misalnya permainan dakon gitu. Kita lihat bahwa ternyata di situ kalau mengajar matematika mungkin kan lebih menarik ketika anak-anak diajak bermain ya, tentang berhitung, tentang bagaimana nanti mengatur biji dakon yang ada sehingga anak-anak bisa belajar berhitung gitu. Kemudian pada permainan-permainan lain misalnya pada bola bekel, kemudian katanya orang Madura tradisi permainan juga can-macanan atau egrang itu kan juga bagian dari semacam olahraga yang kemudian kita bisa adaptasikan di sekolah. Jadi kita lihat permainan tradisional ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi alat pembelajaran berharga bagi anak-anak di lingkungan kita, karena pada saat kita mengajar secara klasikal mungkin cuma menjelaskan materi atau biasanya anak kita akan capek, jenuh. Nah, disinilah mungkin kita bisa mainkan peran dengan menyisip materi sampaikan dengan permainan. Jadi di permainan di sini kita akan lihat bagaimana rasa kebersamaan itu akan muncul, dan anak-anak tidak begitu tertekan, mereka merasa nyaman di sekolah. Karena harapannya kan memang sekolah itu dengan kurikulum merdeka yang berfokus atau berpihak kepada murid memang menyebabkan anak itu berupaya untuk menjadi lebih nyaman atau lebih betah di sekolah. Jadi dengan memanfaatkan kekayaan permainan tradisional, kita dapat merangkul warisan budaya nenek moyang untuk kemudian kita wariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, sehingga anak kita itu ketika bisa belajar dan bermain, justru mereka akan di sini mendapatkan pengalaman belajar yang sangat luar biasa. Di sinilah konteks pembelajaran bermakna mungkin bisa kita penuhi. Kurang lebihnya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator ya, untuk kemudian kita lebih banyak diskusi atau sharing-sharing ya, karena kita posisinya di sini sama-sama belajar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Hairil. Kak Hairil ini adalah guru di SMA Negeri 1 Sumedang.